Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Pembahasan kita kali ini adalah tentang memimpin anak-anak belajar mengenal Tuhan. Pembacaan Alkitab kita ambil dari 1 Tawarikh pasal 28 ayat 9. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salah satu tanggung jawab orang tua adalah memimpin anak-anak belajar bagaimana mengenal Tuhan. Mesbah keluarga sesungguhnya berguna sekali. Di dalam Perjanjian Lama, tabernakel selalu berkaitan dengan mesbah. Dengan perkataan lain, keluarga berkaitan dengan pelayanan dan persembahan kepada Allah. Karena mesbah itu berkaitan dengan pelayanan dan persembahan. Karena itu, dalam sebuah keluarga, khususnya yang mempunyai anak-anak, tidak boleh kekurangan doa dan pembacaan Alkitab. Ada keluarga mengadakan apa yang disebut sidang keluarga, tetapi doa dan pembacaan Alkitab dilakukan terlampau panjang dan tinggi, sehingga anak-anak tidak memahami dan tidak mengerti untuk apa mereka duduk di sana. Itulah yang mengakibatkan seringnya sidang keluarga kita gagal. Karena itu, sidang keluarga harus memikirkan keadaan anak-anak. Apa yang Anda lakukan dalam keluarga haruslah sesuai dengan standar dan selera anak-anak Anda. Dalam sidang keluarga masih terdapat satu kesulitan lagi, yaitu kekurangan kasih. Yang menarik mereka ikut bersidang bukanlah ayah atau ibu, tetapi cemeti. Sebetulnya mereka tidak ingin datang, tetapi terpaksa oleh sebab cemeti. Kalau tidak ada cambuk atau cemeti, mereka tidak mau datang. Oh, itu tidak benar. Bagaimanapun juga, Anda harus mendatangkan mereka dengan menarik dan mendorong, bukan dengan memukul mereka. Dan jangan sekali-kali Anda menghukum mereka karena mereka tidak mau menghadiri sidang keluarga. Jangan-jangan setelah Anda menghukum mereka sekali, mereka akan tidak mau bersidang seumur hidup mereka. Karena itu, para orang tua harus menarik anak-anak datang. Jangan sekali-kali memaksa mereka, karena akibat paksaan akan sangat-sangat buruk. Sebaiknya tiap keluarga mengadakan sidang keluarga sehari 2 kali, yakni pagi dan malam hari. Pagi bisa dipimpin oleh ayah, dan malam bisa dipimpin oleh ibu. Kita harus bangun agak pagi sedikit. Jangan setelah anak-anak makan pagi dan pergi ke sekolah, orang tua masih belum bangun juga. Jika Anda sudah mempunyai anak, Anda harus bangun agak pagi sedikit. Berilah sedikit waktu kepada mereka sebelum mereka berangkat ke sekolah. Sidang keluarga haruslah dilakukan dengan singkat, dengan hidup. Jangan panjang-panjang. Mungkin 10 sampai 15 menit sudahlah cukup. Ajaklah mereka masing-masing membaca 1 ayat Alkitab. Sang ayah boleh memilih beberapa istilah untuk diartikan secara singkat. Kalau mungkin mereka bisa hafalkan, boleh juga. Tidak usah seluruh ayat, dan cobalah
menyuruh mereka untuk mengingat makna suatu kalimat. Terakhir, ayah atau ibu bisa berdoa mohon Allah memberkati mereka. Pada waktu makan pun harus mengucapkan syukur. Baik makan pagi, makan siang, atau makan malam, harus bersyukur kepada Allah dengan hati yang jujur dan ikhlas. Pada malam hari boleh juga agak panjang sedikit. Ini biar ibu yang memimpinnya. Sidang malam tak perlu membaca Alkitab, tetapi perlu berdoa. Terutama para ibu harus berkumpul dan berbincang-bincang dengan anak-anak, dengan ayah yang duduk bersama-sama. Ibu harus menanggapi perkataan mereka dan bertanya kepada mereka, hari ini apakah ada kesulitan? Apakah Anda berkelahi? Dan apakah ada damai sejahtera dalam hati? Ingatlah, jika sang ibu tidak bisa menyuruh anak-anak berbicara, sang ibu ini pasti kurang beres. Kita perlu juga membimbing mereka untuk mengaku dosa. Tetapi jangan sekali-kali memaksakan mereka. Karena pengakuan dosa harus sama sekali jujur dan spontan, tanpa berpura-pura. Biarkan mereka sendiri yang berbuat, agar tidak ada kepalsuan. Kalau ada, katakan. Kalau tidak, ya tidak usah dikatakan. Banyak kepalsuan dilakukan anak-anak karena paksaan yang keras dari para orang tua. Para orang tua harus dengan sederhana memimpin anak-anak berdoa satu persatu. Pokoknya setiap anak bisa berdoa sendiri. Yang terakhir, Anda sendiri mendoakan mereka, tetapi jangan terlalu panjang agar tidak membosankan mereka. Setelah mereka berdoa, barulah menyuruh mereka tidur. Orang tua wajib menunjukkan kepada anak-anak apa itu dosa. Semua orang berdosa, maka orang tua harus memperhatikan pertobatan anak-anak mereka. Orang tua harus memimpin anak-anak ke hadapan Tuhan. Dan pada suatu waktu, orang tua wajib menganjuri mereka menerima Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan membawa mereka ke dalam gereja, agar mereka beroleh bagian di dalam gereja. Dengan demikian, orang tua akan memimpin anak-anak belajar mengenal Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau telah mengajar kami dengan firman-Mu hari ini. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan, agar menjadi pengalaman dan kenikmatan di dalam keluarga kami. Betapa kami masih perlu memimpin anak-anak kami mengenal Engkau sejak masa kecil mereka. Berkatilah ya Tuhan keluarga kami, agar setiap kami dapat menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Bisa menjadi orang-orang yang taat dan setia mengasihi Engkau. Singkirkanlah pula sekatan di antara kami, sehingga kami bisa leluasa untuk datang kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua.